Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tim Perancis menang atas Georgia semalam di babak ke-7. Satu-satunya kemenangan Perancis ini didapat dari partainya Alireza Firoza versus Jobava Bahadur. Sedangkan 3 pemain lainnya bermain remis. Ini membuat posisi Perancis masih bertengger di posisi ke-7, naik 2 peringkat setelah sebelumnya berada di posisi ke-9, walaupun Perancis ini merupakan unggulan ketiga. Sampai babak 7 ini kawan, Alireza membuat skor individualnya mendapat 6,5 poin dari 7 kali bermain. Dan lagi-lagi kita akan mengulas gamenya Alireza ini saat berhadapan dengan Jobava Bahadur. Dan game ini sangat menarik daripada game-game yang kemarin. Masih tetap temanya dengan Caro-Kann defense. Tapi yang main bukan Alireza, tapi yang memainkan Caro-Kann defense ini adalah lawannya. Jadi saya harap jangan bosan-bosan jika saya mengulas tentang Alireza terus. Dan bagaimana Alireza ini membongkar permainan Caro-Kann defense yang dimainkan Jobava Bahadur, kita langsung ke atas papan. Lawannya adalah Jobava Bahadur kawan, dulu seorang Super Grandmaster. Pemain ini cukup kuat, sering bermain di level atas. Seangkatan dengan Levon Aronian dan Mamedyarov, tapi sayangnya sekarang elonya turun terus. Ini menandakan bahwa beberapa akhir-akhir ini Jobava sering kalah. Oke, langkah pertama dibuat oleh Alireza, bermain dengan pion E4, dibalas dengan pion C6 oleh Bahadur, pion D4, pion D5, Caro-Kann defense, dan di sini Alireza memilih variasi pion maju atau advance, gajah F5, kuda F3. Alireza tidak memutuskan bermain dengan variasi tal kawan. Pion H4, dia memilih melanjutkan kuda F3. Pion E6, gajah E2, persiapan rokade pendek, kuda E7. Di sini Alireza langsung melakukan rokade di langkah ke-6-nya. Dan sekarang pion H6. Tentu ingin mengontrol peta G5 agar gajah tidak bisa mengepin kuda terhadap menteri hitam ini. Di sini Alireza melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Hitam melanjutkan pengembangan kuda ke D7 dan Alireza bermanuver dengan kuda ke B3. Untuk mendapatkan kontrol kawan peta C5 ini agar putih tidak berani mendorong pionnya maju. Di sini hitam melanjutkan dengan gajah H7, sekarang pion A4. Menghentikan ekspansi pion-pion hitam di sayap menteri. Sekarang dengan pion A4 menjaga peta B5, tadi kuda menjaga peta C5. Dan di sini hitam melanjutkan dengan pion A6. Untuk tetap memberikan dukungan bagi pion B5-nya, Alireza melanjutkan pengembangan gajah D2 dan menteri hitam ke C7. Selanjutnya, beteng digeser ke C1. Mungkin di langkah berikutnya Alireza mendorong pion C4 agar lajur C ini terbuka bagi betengnya. Dan sampai langkah ke-11 ini kawan, game seperti ini sudah pernah ada yang memainkannya. Terakhir kali pada tahun 2015, di mana saat itu hitam merespon dengan langkah kuda bergerak ke peta C8. Dan dengan variasi itu, putih memenangkan game itu. Tapi di game ini, Jobava Bahadur memilih langkah beteng D8 yang merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Tujuannya terlihat kawan, hitam membiarkan putih memainkan pion C4-nya, nanti dibalas dengan pion D pukul pion C4, dan lajur D ini akan terbuka bagi beteng yang sudah disiapkan sejak awal ini. Di sini Alireza tidak memainkan pion C4-nya kawan, dia bermain dengan langkah gajah A5. Memberikan serangan tusuk sate bagi menteri serta betengnya, ditutup oleh pion B6, gajah mundur ke B4, pion A5, gajah ke peta D6. Mengancam menteri, menteri bergeser, selanjutnya Alireza melangkahkan menteri ke D2, mendapatkan posisi yang terbuka, juga mengkoneksikan kedua beteng kawan. Di sini hitam melanjutkan kuda C8, mengancam gajah, juga membuka tantangan pertukaran gajah. Tantangan pertukaran diterima oleh Alireza, dipukul balik oleh kuda agar raja nanti bisa tetap mendapatkan kesempatan rokade. Di sini putih melanjutkan kuda ke E1. Mungkin mempersiapkan pion didorong maju atau bermanuver ke peta D3. Hitam membalas dengan kuda E7, kuda D3, kuda ke D7 persiapan rokade mungkin, dibalas Alireza kuda F4. Dan di sini hitam rokade, Alireza menggeser beteng F ke E1, dibalas beteng C8, persiapan mendorong pionnya maju kawan karena mendapatkan dukungan kuda, ada pion juga di sini. Di sini putih membalas dengan pion C3. Memperbaiki atau memperkuat struktur pionnya kawan. Di sini beteng hitam naik ke C7, persiapan mendobel betengnya.
Dan di sini Alireza memulai inisiatifnya menyerang lewat sayap raja pion G4 dan menteri bergerak ke B8 dibalas dengan langkah menteri ke E3. Persiapan bergeser ke sisi raja nanti. Di sini menteri hitam pun juga bergeser ke D8. Untuk mendapatkan kontrol di diagonal gelap ini kawan, mungkin nanti kuda bermanuver ke petak G6 menantang pertukaran dan Alireza memainkan pion H3. Selanjutnya raja bergerak ke H8, mengosongkan petak bagi peteng yang bisa digeser ke lajur G nanti. Di sini Alireza membalas langkah kuda D2. Sekarang pion C5 menantang pion putih, berkeinginan untuk membuka lajur C kawan. Direspon dengan langkah gajah B5 dan sekarang hitam melangkahkan kudanya ke C6. Di sini Alireza memainkan raja ke H2. Dan sampai langkah ke-27 ini, dari tadi kita tidak melihat baku hantam antar pion dari kedua pemain. Barulah sekarang hitam memulai baku hantam pion. Pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C. Kuda lompat ke B4. Untuk membuka tantangan pertukaran beteng kawan, juga menempati spot yang cukup cantik, di mana tidak ada pion di lajur C ataupun di lajur A yang bisa mengganggunya nanti. Di sini putih melakukan pertukaran beteng dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya menteri bergerak ke C3 menawarkan pertukaran menteri. Hitam menolaknya kawan, menggeser beteng ke C8. Hitam ingin melakukan pertukaran di peta C7 agar beteng nanti tetap mendapatkan kontrol di lajur C. Dan Alireza pun juga menggeser betengnya ke lajur C. Sekarang gajah bergerak ke C2. Memutus koneksi antara beteng serta menteri putih. Dan di sini sebuah kekeliruan kawan jika putih pukul gajah hitam ini. Nanti setelah dipukul balik oleh kuda, putih akan kalah kualitas perwira nantinya. Ataupun juga nanti menteri hitam ini bisa pukul menteri putih dan mendapatkan satu pion putih. Oleh karena itu Alireza menggeser menterinya ke G3, mulai memberikan ancaman dengan mendorong pionnya maju kawan. Di sini hitam merespon dengan langkah menteri D8 mengontrol petak G5, tapi di sini putih melanjutkan pertukaran gajah pukul kuda dipukul balik dan putih mendapatkan kesempatan mendorong pion G5-nya menantang pion hitam. Tantangan langsung diterima dan merupakan langkah kesalahan jika menerima tantangan ini. Patutnya tadi langkah gajah mundur ke G6 bisa jadi pilihan bagi hitam. Ini merupakan langkah terbaik. Jika dilanjutkan mungkin setelah beteng pukul beteng dipukul balik, putih mungkin akan melanjutkan pion G pukul pion H6 bisa dipukul balik. Mungkin kuda juga melanjutkan pertukaran akan dipukul balik oleh pion F dan mungkin menteri putih akan bergerak atau pukul pion G6. Menteri hitam akan bergerak ke F8, melindungi pion juga mengincar pion F2 dengan tempo skak. Dan mungkin raja akan bergerak ke H1. Jika tadi bergerak ke lajur G, kemungkinan hitam akan mengadu menterinya kawan. Dan di sini menteri hitam akan bergerak ke F4, selain melindungi pion juga mengancam kuda. Dan jika dilanjutkan kawan, variasi ini akan membuat selisih pion nanti hanya satu. Dan dengan variasi ini, kemungkinan saja permainan masih bisa remis. Dan mungkin inilah yang akan terjadi. Dan di langkah berikutnya satu pion ini pun akan tewas dan selisih pion nanti tetap akan menjadi satu. Dan kemungkinan remis pun masih bisa terjadi. Tapi pada posisi seperti tadi saat pion G5 ini didorong, hitam menerima tantangan pion putih dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya menteri hitam bergerak ke D8 menantang pertukaran menteri. Alireza menolak menggeser menteri ke H5 skak, raja ke G8. Selanjutnya adalah kuda bergerak ke F3. Menambah satu perwira lagi untuk memberikan tekanan. Di sini pion G6 mengancam menteri diantisipasi dengan beteng G1 mengepin pion. Langkah ini merupakan langkah yang kurang akurat atau langkah kesalahan sebetulnya. Langkah terbaik bagi putih bisa memainkan menteri ke H6. Jika dibalas menteri F8, menteri bisa mundur kembali. Tapi langkah beteng G1 ini cukup logis kawan dan cukup kuat untuk mengepin pion. Di sini hitam merespon dengan kuda ke C6. Tapi sayangnya respon dari hitam tidak bisa memanfaatkan langkah kesalahan beteng G1 tadi kawan. Mungkin niatan hitam adalah menempatkan kuda C6 nanti bermanuver ke peta E7, menambah pengawal untuk peta G6-nya. Tapi langkah terbaik sebetulnya adalah langkah raja bergeser ke peta F8 untuk segera mendapatkan kesempatan melarikan diri ke sisi menteri.
Ini dimanfaatkan oleh Alireza menempatkan menterinya di H6, membatasi ruang gerak raja. Dibalas menteri F8, menteri putih mundur ke H4, sekarang menteri hitam ke G7. Dibalas langkah kuda H5, mengancam menteri. Pion tidak berani pukul kuda, jika tidak ingin menterinya akan tewas. Di sini menteri hitam bergerak ke H6, membuat langkah kesalahan kembali. Langkah menteri ke H8 patut dipertimbangkan kawan, dan ini dimanfaatkan oleh putih memainkan beteng naik ke G4. Nanti opsinya bisa menggeser ke lajur yang sudah semi terbuka, dibalas dengan langkah raja bergerak ke F8 menghindari pimpinan, tapi menteri putih bergerak ke F6. Raja hitam masih kena pimpinan dari putih. Dan juga menteri ini mengepin pion yang ada di peta G6. Pion tidak akan berani pukul kuda jika tidak ingin menterinya akan tewas. Ataupun juga menteri hitam ini jika pukul kuda kawan, maka ancamannya adalah beteng bergeser ke lajur H. Mengancam menteri juga memberikan ancaman skakmat nantinya. Dan di sini hitam merespon dengan langkah kuda ke D8 untuk memperkuat posisi pion F7-nya. Sekarang beteng bergerak ke H4, dibalas raja bergeser ke G8 untuk menghindari pimpinan dari menteri putih ini, juga untuk mendapatkan kontrol di peta H8. Raja tadi tidak akan berani kawan untuk bergerak ke peta E8 karena ancamannya adalah open skak dari kuda nanti dan menteri hitam akan tewas. Di sini putih melanjutkan dengan langkah kuda ke G5, memberikan pressure lebih bagi pion F7, dibalas gajah D1. Dan di sini di langkah ke-45 kita sudah mencapai posisi yang sangat kritis bagi hitam. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya. Di langkah berikutnya, langkah Alireza ini kawan membuat Jobava Bahadur menyerah. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik putih pada posisi ini? Apakah kalian menemukan langkah pengorbanan menteri pukul kuda di peta D8 ini? Jika kalian menemukan langkah ini, berarti kalian jago menjawab puzzle. Atau paling tidak rating kalian di catur online sekitar 2100 lebih. Inilah langkah yang dipilih oleh Alireza Firoza yang membuat Jobava Bahadur menyerah di langkah ke-46 ini. Kenapa hitam harus menyerah pada posisi ini kawan? Kenapa tidak ambil saja menteri putih dengan beteng? Karena ancaman selanjutnya adalah langkah kuda ke peta F6 kawan. Dengan tempo open serangan juga bagi menteri hitam. Raja bisa bergerak ke peta G7, tapi selanjutnya adalah beteng pukul menteri. Jika dipukul balik oleh raja, kuda akan pukul pion F7 skak dan betengnya pun akan tewas. Putih akan unggul 1 perwira. Dan sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi langkah-langkahnya sampai selesai. Jadi saya harap kalianlah yang melanjutkan langkah-langkahnya sampai skakmat, atau sampai beberapa pion putih bisa promosi menteri lagi. Itulah kawan permainan yang cukup menarik dari Alireza Firoza, di mana saat tadi dia bermain di sayap menteri, terjadi kebuntuan, akhirnya dia mempunyai inisiatif untuk membuka permainan lewat sayap raja, dan berhasil membongkar lewat sayap raja permainan karukan defense dari Jobava Bahadur ini. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Mungkin nanti sore kita akan ulas satu game kawan dari Tata Steel India. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.